Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toha dari Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yang saya tanyakan ngaten Gus, Kudurin meniko mlebet toriko Sadiliyah, samun dangu. Wirid meniko ada hitungannya. Tapi di dalam wirid itu menemukan ketenangan ataupun klik mengerti kepada hidupnya Allah meniku belum dereng. Di dalam sholat pun belum. Yang penting saya merasakan saya yang beribadah, sholat dan macam-macam. Udah lama ya, sudah ada 15 tahunan. Ya. Setelah saya itu ada YouTube, saya sering mengikuti, lantas saya datang ke Mojokerto, langsung beat, rasanya klik, tentrem, hatinya itu tenang sekali, sebab bisa mengenal Alladzi yang hidup. Jadi semuanya yang berperan dalam dunia ini termasuk gerakan saya itu, saya sudah mengetahui dengan klik, hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu dzikir yang saya masuk di Sadiliyah yang sehari semalam itu 200 istighfar dan sholawat itu tetap dijalankan atau enggak. Yang kedua, bila mana itu ada seseorang belum masuk thariqah tapi sudah bengat di Sirul Asrar. Itu perlu masuk ke thariqah lagi enggak? Sebab itu sudah ketemu. Dua pertanyaan. Kami tidak menyebut merek Pak ya. Thariqah apa? Enggak saya sebut. Itu merek dan itulah proses kita masing-masing. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Sebab al-ubad itu ada 3 proses. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu menjelaskan orang ngabdi kepada Tuhannya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama olehnya ngibadah, baca apa kayak tahlilan kayak dan lain sebagainya. Itu masih ada di dalam hati karena ingin disanjung makhluk lain. Dan ini semua ngalami karena ini proses. Nanti seiring berjalannya waktu, pendidikan masuk, akhirnya tinggalkan itu. Yang karena ingin dipuja orang lain, tinggalkan, akhirnya yang masuk kedua. Al-ubad ini ada kalanya masih ingin dikasih Allah hadiah berupa surga dan pahala. Jadi orientasi kita ketika beribadah dalam hati itu diam-diam masih karena itu. Kita berjamaah supaya dapat 27 derajat. Kita sholat tekun, pingin biar tidak dimasukkan neraka, biar dimasukkan surga. Loh, ini proses. Ini manusia. Ada sampai mati prosesnya seperti ini di nomor 2, ada sampai mati prosesnya itu masih di tingkat yang terakhir Pak. Al-ubad ahli ibadah itu betul-betul lillahi ta'ala, itu yang sudah makrifat. Tinggal kita di posisi mana untuk saat ini. Udah berbicara masalah thariqah. Saya tidak menyebut merek, mohon maaf ya. Thariqah itu apa sih artinya? Jalan.
Jalan itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Dalam dunia thariqah pada umumnya ada yang muktabaroh, ada yang ghairu muktabaroh. Apa muktabaroh itu? Coro sanatnya itu nyambung sampai Rasulullah. Iku muktabaroh. Saya tidak mengatakan mana yang mutabaroh, mana yang tidak mutabaroh. Tidak, saya bukan kapasitas saya menjelaskan si A si B atau thariqah A B C mana yang mutabaroh dan mana yang tidak, itu bukan kapasitas saya. Karena saya tidak berbicara masalah itu. Lah, sebelum thariqah ini kita dikenalkan namanya syariat. Ya. Berbicara tentang dzikir, tadi yang ditanyakan dzikir. Di dalam syariat kita diterangkan di dalam Al-Quran, dzikirnya disebut dzikir jahri, bunyinya la ilaha illallah. Naik ke thariqah, dzikirnya itu sirri, umpama disebutkan la ilaha illallah. Berbagai thariqah di sini memakai sistem masing-masing. Lewat napas, dia harus mengumandangkan dzikir di hati. Hu Allah, dzikir sir. Dzikir jahrinya berapa ratus, istighfarnya berapa ratus, sholawatnya berapa ratus, sesuai dengan aturan wirid di dalam thariqah masing-masing. Bapak Ibu, saya bukannya mengklaim menyalahkan, tidak. Itu proses. Tapi ketahuilah siapapun kita, sampai berapa puluh tahun kita, manakala masih memahami dan melaksanakan dzikir jahri dan siri saja lo ya, Anda tidak akan pernah, suluk Anda tidak akan pernah, khususiyah Anda tidak akan pernah wusul makrifat pada Allah. Udah. Saya berani mengatakan seperti ini karena tesis pembuktian. Dan pembuktian itu pada diri saya sendiri, Bapak. Makanya ketika saat Allah menurunkan sirul asrar dari tauhid la ilaha illa anta, saya merasakan begitu lamanya berpuluh tahun. Saya kasihan pada jenengan. Akhirnya dengan berani saya mengatakan sirul asrar, walaupun pertentangan terhadap saya dari berbagai lini, itu tetap saya abaikan. Bahasa Surabaya Mojokerto namanya prei koreng. Tahu prei koreng? Prei koreng itu I know reckon you. Paham ya? Jujur Pak, saya sudah 23 tahun. Saya menyerukan sirul asr ini. Pertama dengan isyarah tahun 2000 sampai 2005. Ya. 2006 saya tidur, 2007 saya bangun, mulai saya sampaikan dengan terang-terangan. Begitu bermunculan yang negatif pada diri saya dari berbagai lembaga apapun. Saya dipeseni Allah, kamu harus I know reckon you. Saya memegang ayat surat Al-Baqarah ayat 256. Itu yang saya pegang. Sebab munculnya dzikir sirul asr itu dari situ. Di situ tidak dikatakan dengan kalimat terus terang sirul asr enggak. Cuman di situ dikatakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Artinya barang siapa
hatinya meninggalkan selain Allah, selain Tuhan, iman, wa yu'min billah, maka imannya pasti benar. Artinya barang siapa yang hatinya tinggalkan selain daripada Allah, pasti kau akan bertemu Allah. Berarti akhirnya muncul sirul asrar. Berpuluh tahun saya ngalami, sampai si enak 200 Pak. Saya satu hari satu malam pada saat tahun 76, abah saya sendiri membeat saya di dalam thariqah. Kata sebut, ya dah. Satu hari satu malam saya harus melunasi dzikir siri itu 20.000. Sampai 200. Tapi bukan 200-nya, bukan 20.000-nya. Ukurannya bisa wusul itu ada sirul asronya ndak. Berarti walaupun saya 20.000, ya tuas jalan keringetan tapi nggak ada apa-apanya. Mending 200 sama-sama nggak dapatkan sesuatu. Ceritanya saya diperbolehkan untuk menyampaikan sirul asr itu nggak bisa diterangkan secara akliyah Pak. Nggak bisa saya ceritakan itu. Cara orang mendengarkan akan terenyuh dan menangis. Sampak-sampak cara saya itu sudah saya belani bahasa syariat. Gak ngerti anak, gak ngerti bojo, gak ngerti apapun, gak ngerti. Yang namanya tidur hampir 1 tahun. Kok mungkin? Diceritakan aja. Mungkin pada umumnya orang sedunia mengatakan aku pernah edan, pernah gendeng. Mohon maaf, sampak mohon maaf Bu nggih, manuk saya putus. Jadi nggak punya manuk ya. Sampak istilah bahasa telanjang bulat. Udah. Pasti orang mengatakan saya gila. Padahal enggak. Padahal enggak. Cuman saya kehilangan akal gitu aja lah. Saya sebetulnya sadar. Tapi tidak sadar. Laksana jenengan tidur lah. Sampai ketika tidur tahu diri jenengan? Gak tahu. Istilah saya harus jadi anak kecil lagi yang baru lahir. Kita waktu lahir ada anak yang lahir dari kandungan sudah bajuan? Enggak ada. Seperti itulah hampir 1 tahun. Hanya satu, saya direkom Allah untuk menyampaikan dinut tauhid secara terang-terangan. Saya sudah baca resiko di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana itu dikatakan? Allah katakan, Muhammad sampaikan ini secara terang-terangan. Walaupun resikonya luar biasa. Kau dicaci maki oleh umat, kau pasti akan dijauhi, kau pasti akan di-cut. Udahlah, disampah-sampahkan. Oleh karena Allah sayang terhadap jenengan, terhadap kita, akhirnya Allah bertajalli pada diri saya untuk jalankan semuanya. Sampai detik ini saya Allah bertajalli sampai di sini itu masih ada hubungannya dengan tahun 2006 pada saat itu. Kok umpama ndak, gak mungkin. Allah bertajalli pada diriku menyampaikan dinut tauhid ini.
Gak mungkin. Itu ceritanya udahlah, gak usah tak urai sampai detail, gak usah. Yang jelas saya pernah ngalami seperti panjenengan, tidak pernah akan bisa suluk ini sampai wusul pada Allah bila mana belum membawa kunci dzikir sirul asrar. Mohon maaf panjenengan yang baik masih menjadi murid atau menjadi khalifah atau menjadi mursyid, mohon maaf, mohon izin. Bukannya saya itu menyudutkan Anda, enggak. Saya nasihati, enggak bisa kita akan wusul pada Allah. Ending kita ketika berzikir jahri dengan sirri itu mesti ada di makom mukasyafah. Makom yang penuh dengan karomah. Nggak bisa masuk ke makom musyahadah, makrifat Allah, nggak bisa. Itu miturut sistem. Miturut sistem. Saya tidak bicara tentang sifat jaiznya Allah loh Pak ya. Kalau sifat jaiznya Allah jenengan nggak belajar, nggak apa, begitu procot, Allah berkehendak in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun makrifat ya. Allah mampu. Nggih mboten. Saya tidak bicara di situ. Saya bicara tentang sistem. Nggak bisa. Akhirnya kita punya karomah. Dengan karomah itu pasti kita akan jadikan sebagai alat untuk mencari ma'isyatu dunya. Mohon maaf terhadap jenengan yang sudah lama di thariqah, bahkan sudah menjadi khalifahnya, bahkan menjadi mursyid. Jikalau Anda tidak membawa sirul asr ketika dzikir sir, nggak akan bisa wusul pada Allah. Saya berani mengatakan ini karena terjadi pada diri saya. Mengingat waktu kita hanya sedikit, umur kita tinggal berapa tahun, udah. Kita jangan berdebat terus di sini, langsung kita terima dan kita realisasikan sirul asr itu di tengah-tengah dzikir sir ketika Anda suluk atau khususiyah. Dalam setiap thariqah mesti ada waktu khususiyah sendiri, waktu suluk sendiri, ada wiridnya sendiri. Itu gak usah ditinggalkan, gak apa-apa. Tapi dengan catatan, ketika panjenengan mewiridkan apa yang ada di dalam thariqah Anda, sertakan dengan sirul asrar. Hanya itu.